satu pencetus lahirnya penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional, hingga akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional. Dan juga ada beberapa pembicara yang akan menyampaikan beberapa hal di dalam seminar ini. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Eva, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, nanti akan diperkuat oleh Mbak Eva ya. Yang pertama, jauh sebelum pemerintah menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional 10 November yang lalu 2025, Partai Buruh sudah menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional Partai Buruh. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kami di gedung film Usman Ismail, waktu itu Partai Buruh menjadikan simbol Marsina itu adalah simbol perjuangan kaum buruh. Jadi kami sudah mengundang Mbak Marsini dan keluarga di dalam gedung film Usman Ismail di Kuningan. Partai Buruh sudah menetapkan bahwa simbol perjuangan kaum buruh sebagai pahlawan nasional adalah Marsina. Sudah ditetapkan itu resmi, ya, 2 tahun yang lalu. Dari situ kemudian Partai Buruh bersama kawan-kawan serikat buruh membentuk semacam kepanitiaan tidak resmi memang, untuk memperjuangkan agar Marsina bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi dari sini jelas Marsina itu bukan milik satu serikat pekerja tertentu saja, tidak. Misal Marsina adalah diperjuangkan oleh SPSI, tidak benar. Atau Marsina diperjuangkan oleh KPBI saja, tidak benar. Ya, atau Marsina diperjuangkan oleh KSPI saja, tidak benar. Yang benar, Marsina itu memang ingin kita jadikan dalam hal ini buruh Indonesia, semua serikat buruh mayoritas menjadikan Marsina sebagai simbol perjuangan kaum buruh melawan penindasan dan bisa diakui oleh negara sebagai pahlawan nasional. Partai Buruh 2 tahun yang lalu memulainya, kemudian membentuk kepanitiaan imajiner, ya, panitiaan tidak resmi. Pada tanggal 1 Mei 2025, kebetulan acara May Day di Monas yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kebetulan saya duduk di sebelah kiri Bapak Presiden, sebelah kanan Bung Jumur dan kawan-kawan serikat buruh yang lainnya. Pada waktu itu langsung saya mengambil kesempatan saja bicara langsung. Saya bicara langsung dengan Bapak Presiden Prabowo. Pak Presiden, buruh itu belum pernah ada pahlawan nasionalnya. Sepanjang Republik ini buruh belum ada pahlawan nasionalnya. Pak Presiden Prabowo langsung merespon dengan cepat. Menurut kamu siapa? Memang saya nggak diskusi lagi dengan kawan-kawan yang lain. Langsung saya menyebut Marsina. Karena memang dari 2 tahun yang lalu kita menginginkan Marsina diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, kemudian ditanya apa alasannya? Sederhana, satu, Marsina ini murni buruh. Karena kalau ngambil elit terlalu banyak. Ada Pak Agus Sudono, ada Pak Yakob Muawiyah, ada Bang Muhtar Pakpahan, ada juga mungkin Pak Saiful Livi dan lain sebagainya. Sehingga dalam benak saya Marsina mewakili benar-benar buruh. Pertama buruh perempuan, yang kedua buruh yang miskin, yang ketiga buruh yang ingin berserikat. Marsina ini tidak menjadi anggota SPSI, tidak benar ya. Jadi Marsina itu buruh yang bekerja di satu pabrik jam tangan di Porong Sidoarjo. Kalau sekarang teman-teman ke Sidoarjo itu di Lumpur, Lapindo. Ya mungkin itu azabnya Allah. Gara-gara Marsina dibunuh, tenggelam itu desa, salah satu desanya itu desa Porong itu tenggelam. Memang saat itu semua pabrik juga pasti SPSI, nggak ada lagi luar SPSI. Cuma Marsina, walaupun dia tidak berserikat, karena panggilan kemanusiaannya mempertanyakan kenapa kok kawan-kawannya yang menjadi pengurus serikat pekerja SPSI saat itu kok hilang, nggak pulang-pulang lagi belum diupah di salah satu kantor aparat penegak hukum saat itu. Ya, dan belakangan
Marsinah akhirnya hilang dan ditemukan di satu pinggiran hutan dengan keadaan yang mengenaskan. Tulang vaginanya pecah, ya kan, rahimnya tembus di semacam balok. Jadi sampai dinding rahimnya itu kan tercatat sampai ada semacam balok itu tembus. Itu udah biadab sekali. Yang alasan lain itu saya sampaikan pada Pak Presiden Prabowo, ini masih waktu itu masih personal yang menyampaikannya. Saya bilang Marsinah itu dari kalangan egaliter, dari kalangan orang yang nggak punya. Jadi pertama dia buruh murni, artinya tidak elit buruh. Yang kedua dia dari kalangan egaliter, maksudnya dari kalangan biasa. Dan yang ketiga keberaniannya sebagai buruh perempuan bisa memberikan semangat kepada seluruh buruh Indonesia dengan perjuangannya. Nah, dan Pak Prabowo bertanya kepada teman-teman pimpinan serikat buruh yang hadir saat itu, ke Bung Mati Gani, ke Bung Jubun, Mbak Eli, setuju nggak? Kawan-kawan semua setuju. Sempat memang ada yang mengusulkan yang lain di luar Marsinah, tapi akhirnya saya yakinkan Pak Presiden, Marsinah aja Pak Presiden. Nah, kemudian kalau kawan-kawan lihat di televisi, itu kan diumumkan, saya akan setuju Marsinah sebagai calon pahlawan nasional sepanjang pimpinan serikat buruh juga menyetujui. Nah, setelah acara 1 Mei, nah ini tokoh yang juga berjasa Bapak menjadikan Marsinah pahlawan nasional, Mbak Eva bersama dibawa oleh Mbak Jumisi datang menemui saya di Rawamangun kalau nggak salah ya, di Rawamangun. Nah, Mbak Eva inilah yang kemudian Mbak Eva Sundari yang menjalankan bagaimana syarat-syarat seorang pahlawan nasional itu bisa diangkat, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mbak Eva dengan Institut Sarinah, nanti Mbak Eva akan menjelaskan ya. Institut Sarinahnya kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan kepala daerah. Dalam hal ini tempat lahirnya Marsinah, yaitu di Nganjuk. Beliau berkomunikasi dengan Bupati Nganjuk. Jadi yang menggolkan ini usulannya dari saya mewakili kawan-kawan buruh yang kemudian menjalankan sehingga bisa lahirnya Marsinah sebagai pahlawan nasional adalah Mbak Eva Sundari ini. Dia dengan Bupati Nganjuk dibikinlah seminar dan sebagainya. Akhirnya pemerintah menetapkanlah Marsinah sebagai salah satu pahlawan nasional 10 November 2025. Jadi tidak ada Marsinah itu diklaim oleh satu serikat pekerja, tidak, karena ada banyak pertanyaan kepada saya. Mungkin kok kesannya hanya SPSI yang berjuang masuk Marsinah pahlawan nasional. Saya bilang tidak. Justru Mbak Eva ini yang mensosialisasikan sehingga semua persyaratan sebagai seorang pahlawan nasional. Mbak Eva kan bukan serikat buruh, beliau adalah aktivis sosial, politisi dari partai besar, tokoh kemanusiaan, justru mempopulerkan atau memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penetapan pahlawan nasional. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional bukan klaim satu serikat saja, misal SPSI, tidak. Dan ini adalah kerja bersama. Bahkan persyaratan itu dipenuhi oleh yang bukan serikat pekerja. Nanti Mbak Eva akan berbicara. Dengan demikian akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden Prabowo yang akhirnya pecah telur. Seorang buruh bisa dijadikan pahlawan nasional. Tentu ke depan kita ingin ada lagi pahlawan-pahlawan nasional yang memberikan inspirasi. Saya nggak tahu, nanti didiskusikan untuk di kalangan buruh, atau mungkin pahlawan buruh lokal yang memberikan inspirasi atau perjuangan untuk tingkat nasional, untuk bisa saja. Ya. Itu yang pertama, sehingga seminar hari ini mengangkat tema mengobarkan kembali semangat Marsinah. Nah, yang kedua, dengan mengobarkan semangat Marsinah ini, kami ingin menyampaikan dua hal yang lain melalui seminar itu. Seminar pada hari ini, yaitu setelah janji Marsinah dijadikan pahlawan nasional, kami ingin mengingatkan kembali pada Bapak Presiden Prabowo ada janji juga yang lain. Salah satunya adalah
mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Di dalam May Day 1 Mei 2025 di Monas tersebut, selain menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional, Bapak Presiden Prabowo juga berjanji selambat-lambatnya 3 bulan. Saya ulangi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah May Day akan disahkan rancangan Undang-Undang PPRT. Pengesahan rancangan Undang-Undang PPRT ini mengobarkan semangat Marsina. Ini juga yang diperjuangkan oleh Marsina. Karena kebanyakan PPRT, sahabat-sahabat kita pekerja rumah tangga atau PRT itu adalah buruh perempuan. Dan dengan konvensi ILO nomor 189, PRT itu sudah bekerja definisinya. Dan itu juga yang diperjuangkan oleh Marsina tahun 96 yang akhirnya diakhiri dengan kehilangan nyawanya. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan ini kami ingin mengingatkan kembali oleh kawan-kawan media bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto juga berjanji dalam 3 bulan akan mengesahkan RUU PPRT, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam waktu dekat kita semua akan coba dari KSPBB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, akan menghadap Wakil Ketua DPR RI dalam hal ini Bapak Profesor Sukdi Dasko Ahmad untuk meminta janjinya bahwa 3 bulan sampai hari ini, mungkin nanti Mbak Yunisi secara singkat bisa menambahkan, RUU PPRT belum disahkan. Maka mengobarkan semangat Marsina itu berarti sahkan RUU PPRT. Dan yang terakhir, mengobarkan semangat Marsina kehilangan nyawa untuk berjuang upah minimum. Marsina itu dulu berjuang upah minimum karena serikat pekerjanya lagi berunding upah kok hilang, dibawa ke satu instansi militer saat itu. Oleh karena itu, mengobarkan semangat Marsina dalam kesempatan ini, KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang beranggotakan 72 serikat buruh dan organisasi kerakyatan, yang paling besar nih, aliansinya paling besar. Memang aliansi KSPPB dibentuk untuk menyikapi pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ini udah 1 tahun, tinggal setahun lagi, belum dibahas-bahas juga. Kita udah memprediksi, akan memprediksi bisa 3 tahun, tapi kami akan melakukan perlawanan dan perjuangan setidak-tidaknya diwakili oleh KSPPB. Maka dalam kesempatan ini mengobarkan semangat Marsina, KSPPB juga meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2026 sekurang-kurangnya 8,5% sampai 10,5%. Ya, KSPPB menolak usulan Menaker dan menteri-menteri lainnya yang menggunakan kenaikan upah minimum indeks tertentunya 0,2 sampai 0,7 yang dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah. Menolak keras. Kenapa? Sederhana. Tahun lalu Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan indeks tertentu dalam menaikkan upah minimum 6,5%. Tahun lalu ya, itu 0,8 lebih, mendekati 0,9. Makroekonominya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun lalu dengan tahun sekarang, misal inflasi 1,1 kan sama. Kalau dia sama, maka indeks tertentunya kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bung Iqbal, kenapa Pak Presiden Prabowo tahun lalu memberikan indeks? Presiden Prabowo ingin meningkatkan purchasing power, daya beli. Itu yang benar. Jadi kenaikan upah minimum itu adalah salah satu instrumennya, menaikkan upah minimum menjadi upah layak. Jadi kalau Menaker dan menteri tertentu, bahkan ketua DEM Pak Bin Sarul Panjaitan bilang ada formula baru, itu ngawur, ngaco dan bohong. Udah ngawur, ngaco, bohong lagi.
Oh, tahun lalu aja 0,8 mendekati 0,9 kok. Nah, oleh karena itu tetap KSPBB mengusulkan sekurang-kurangnya 8,5% sampai dengan 10,5% dengan indeks tertentu 1,0 sampai 1,4. Kalaulah waktu itu saya mengucapkan di awal Agustus inflasi 3,26%, Agustus 2025 ya, karena kan ini tahun takwil hitungnya Oktober 2024 sampai September 2025. Saya menyebut inflasi memang 3,26%, karena waktu itu saya belum tahu Agustus dan September berapa. Ternyata faktanya Agustus itu deflasi. Nah, itu menjelaskan tuh daya beli turun lagi. Bulan Agustus itu daya beli turun lagi. Maka supaya daya beli naik, instrumen salah satunya adalah upah minimum yang naiknya layak. Ketemulah inflasinya ternyata oleh BPS Oktober 2024 sampai dengan September 2025 2,65%. Pertumbuhan ekonominya 5,12%. Dengan indeks tertentu 1,0, maka kita akan ketemu kenaikan upah minimum yang layak dan wajar dengan rumusan dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang digunakan oleh Partai Buruh. Inflasi, pertumbuhan ekonomi dari indeks tertentu, maka didapat kenaikan upah minimum yang wajar 2,65% ditambah 1,0 kali 5,12% sama dengan 7,77%. Jadi kalau ada pemimpin buruh yang bilang naiknya 4%, ngawur dan kan berbohong itu. Ke Apindo Kadin ngomongnya 4%, ke pemerintah ngomongnya 4% setuju, tapi ke anggotanya ngomong 15%. KSPBB menolak sikap pemimpin buruh seperti itu. Ada juga yang di bawah 6%. Tetap kita berarti kisarannya ya. Dengan demikian kesimpulan nih, kalau ngikutin cara berpikirnya Presiden Prabowo, berarti kenaikan upah minimum yang paling mungkin kalau mengacu pada tahun lalu dengan angka makroekonomi yang sama 6,5%. Atau kalau pakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu 1,0 7,77%, 5%. Bolehkah di atas itu mengubah? Boleh, silahkan berunding dengan kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Dan jangan lupa upah minimum sektoral lebih tinggi dari upah minimum kabupaten kota. Kalau ini nggak didengar, ya kita pasti mogok nasional. Itu udah rumusnya lah. Kalau ini nggak didengar, seperti Marsina aja berani kok. Seorang diri berjuang, masa kita yang udah era merdeka begini, udah menjadi negara demokrasi